Indonesia gak kekurangan talenta sepak bola, tapi kenapa ya saat ada pemain muda kita yang main di luar negeri hasilnya seringkali mengecewakan. Dari Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, sampai Bagus Kahfi, semua sempat mencicipi atmosfer Eropa, tapi akhirnya kembali ke Liga 1 lebih cepat dari yang kita harapkan. Apa yang sebenarnya salah? Yuk kita bahas fakta demi fakta. Egy Maulana Fikri jadi pemain pertama yang bikin heboh setelah dikontrak Legia Gdańsk di Polandia pada tahun 2018. Saat itu dia baru berusia 17 tahun. Media luar bahkan menjuluki dia sebagai Messi dari Asia Tenggara. Tapi tahu nggak, selama 3 musim di sana, Egy hanya tampil 11 kali di tim utama, sebagian besar sebagai pemain mengganti. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan, bahkan sempat main di tim U23. Kenapa? Banyak yang bilang ini soal fisik dan adaptasi taktik. Setelah kontraknya habis, Egy sempat ke Slovakia dan Bosnia, tapi tetap belum stabil. Hingga tahun 2023, dia pulang ke Indonesia. Yang kedua, ada Witan Sulaiman. Kalau nama Witan Sulaiman pasti gak asing. Bakatnya luar biasa, dan dia sempat gabung tim elit di Serbia, lalu ke klub Slovakia yaitu FK Senica. Awalnya bagus, dia sempat cetak 4 gol dalam 12 laga, tapi kemudian klubnya bangkrut. Witan pun harus hengkang, dia sempat merapat ke AS Szczecin, tapi jarang dimainkan. Lagi-lagi soal keberuntungan dan kondisi klub yang tak stabil. Padahal Witan disebut-sebut sebagai pemain paling siap untuk sukses di Eropa. Lalu ada Bagus Kahfi, si kembar dari Magelang ini sempat jadi idola. Tahun 2020, Bagus menandatangani kontrak dengan FC Utrecht di Belanda, tapi dia hanya bermain di tim muda. Pelatih tim utama bahkan tak pernah memanggil Bagus ke skuad senior. Banyak yang bilang ini karena cedera parah yang dia alami sebelum kontrak. Mental dan fisik belum 100% kembali. Akhirnya dia pulang kampung dan bermain di Liga 1. Lalu apa sebenarnya masalahnya? Kenapa bakat-bakat ini gagal berkembang di luar negeri? Jadi ada beberapa alasan. Di antaranya, adaptasi yang lambat dan gaya main Eropa, masalah komunikasi dan mental, manajemen klub yang tidak jelas, kurangnya pendampingan dari PSSI atau federasi, kurangnya menit bermain membuat perkembangan yang stagnan. Faktanya, Eropa itu keras, bakat saja gak cukup, harus kuat mental, tahan tekanan, dan bisa rebut posisi di tim utama. Tapi sekarang, menurut kalian, apakah mereka gagal karena sistem kita lemah? Atau karena mereka sendiri belum siap? Dan siapa pemain Indonesia yang menurut kalian masih pantas kembali ke luar negeri dan sukses? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada pemain yang selama ini underrated, tapi justru punya peluang paling besar. Jangan lupa like. Kalau kamu suka pemain Indonesia bisa tembus Eropa, subscribe juga karena kita bakal bahas lebih dalam soal talenta muda, sejarah, dan semua yang terjadi di sepak bola. Dari yang viral hingga yang belum banyak dibahas oleh media.